Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini menjelang siang kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau kumpulkan di kitab ini 400 lebih hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan ahkam hukum, mulai dari bab fikih ibadah hingga fikih muamalah. Kita di hari ini akan masuk di bab yang baru beliau sebutkan, yaitu bab tentang sholat Jumat. Setelah bulan lalu kita bahas hukum seputar safar. Kata beliau rahimahullah, babul Jum'ah, bab tentang Jumat. Di bab ini beliau akan menyebutkan beberapa hadis seputar hukum Jumat. Mulai dari mandi Jumat, masalah mendatangi Jumat, dan hal-hal yang terkait dengan Jumat. Sebelum kita baca hadis, perlu kita pahami, kita sebagai muslim itu disyariatkan pada kita umat Islam untuk sholat Jumat pada hari Jumat. Ini disepakati berdasarkan dalil Quran, hadis akan disyariatkannya. Cuman pensyariatannya atas siapa? Maka sepakat para ulama, Jumat itu disyariatkan kepada, diwajibkan kepada laki-laki muslim berakal, sehat, mukim. Ini dia. Jumat itu wajib kepada laki-laki. Artinya tidak wajib pada perempuan. Kalau dia hadir Jumat ya sah sholat Jumatnya, cuman tidak wajib. Itu dengan ketentuan laki-laki disepakati itu. Dia laki-laki muslim, berarti keluar yang non muslim. Berakal, keluar yang tidak berakal. Balik, sudah berusia balik, keluar yang tidak balik. Atau yang belum balik, belum berusia balik. Laki-laki mengeluarkan perempuan tadi, muslim mengeluarkan non-muslim, balik mengeluarkan yang belum balik, berakal mengeluarkan yang tidak berakal. Kemudian sehat mengeluarkan yang sakit. Karena laki-laki walaupun sudah balik, tapi kalau dia sakit tidak wajib Jumat. Terakhir, dia adalah mukim, bukan musafir. Karena musafir tidak wajib Jumat. Musafir tidak wajib Jumat. Abdullah bin Umar menukil dia telah bersafar dengan
Nabi SAW di banyak safar, juga telah bersafar dengan Abu Bakar, Umar, Uthman. Mereka semuanya tidak pernah melakukan Jumat saat safar. Mereka semuanya tidak melakukan Jumat saat safar. Makanya Jumat ini wajib, tapi tidak terhadap setiap orang. Dia adalah wajib terhadap satu Muslim, dua laki-laki, tiga berakal, empat ya dia sehat, lima dia balik, enam dia mukim, bukan musafir. Inilah 6 syarat wajib Jumat. 6 syarat wajib Jumat. Selain ini, tidak wajib padanya Jumat. Tidak wajib padanya Jumat. Adapun dalil-dalil terkait ini kita akan baca di kitab ini ya yang belum bawakan. Kita baca hadis pertama. Kata beliau rahimahullahu taala, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ah falyaktasil. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapati hari Jumat di antara kalian, maka hendaklah dia mandi. Satu masalah yang dibahas di sini yaitu hukum mandi bagi orang yang mendatangi sholat Jumat. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan hukum mandi di hari Jumat. Ada yang berpendapat mandi di hari Jumat itu wajib. Apa dalilnya? Ini kata Nabi, falyaktasil, hendaklah dia mandi, perintah. Juga hadis lain, riwayat juga Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi basah, yaitu setiap orang yang sudah balik. Kan tadi kita sudah bilang, yang wajib Jumat itu adalah lelaki yang sudah berusia balik. Di sini kata Nabi wajibun. Sementara di sana juga ada sebagian ulama berpendapat mandi Jumat itu adalah sunnah. Bahkan ini dinukil merupakan pendapat mayoritas ulama fikih. Mandi Jumat itu tidak wajib, tapi sunnah. Tapi dia adalah sunnah. Iya. Mereka juga punya dalil. Kalau dalil yang mengatakan wajib, ini yang di buku. Dalil yang mengatakan sunnah, ada hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa fa ahsanal wudu thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Masya Allah. Kata Nabi, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian datang Jumat, dia mendengar dan diam, maka diampuni dosanya antara 2 Jumat ditambah bonus 3 hari. Keutamaan itu kita datang Jumat, diam, dengar. Diampuni kita antar Jumat dan tambahan 3 hari sebagai bonus. Jadi setiap Jumat itu kita diampuni antar Jumat, tambah yang 3 hari setelah Jumat. Diampuni. Tapi syaratnya adalah wudu dengan sempurna, baru ke masjid. Bukan ke wudu di masjid. Datang sudah wudu sempurna. Kemudian masuk masjid, syarat setelah itu ansota wastama'a. Mendengar khotib dan dia diam. Dia diam. Diampuni dosanya antara 2 Jumat dan bonus 3 hari setelahnya. Poinnya adalah Nabi di sini bilang, siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya kemudian datang Jumat. Di sini kan disebutkan wudu. Tidak disebutkan mandi.
Inilah yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Juga mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itu adalah senikmat-nikmatnya yang dia lakukan. Wa man iktasala fa huwa afdal. Siapa yang mandi itu lebih utama. Dibilang mandi lebih utama. Tidak dikatakan lebih utama kalau wajib. Ini di antara dalil mereka. Di antara dalil mereka. Dan dua pendapat ini sebenarnya sama-sama kuat. Kita ada dua maslak. Kita ada dua jalur yang kita tempuh. Pertama, jalur keluar dari khilaf. Mandi saja. Baik kita katakan wajib atau sunnah, kan sepakat para ulama akan disyariatkannya mandi Jumat. Berarti untuk keluar dari khilaf, mandi. Baik kita berpendapat wajib ataupun sunnah, kita telah melakukan apa yang mereka bicarakan. Kedua, cara para ulama rahimahumullah, mandi itu sunnah. Kecuali yang punya bau badan lebih, wajib. Itu kompromi. Itu komprominya. Mandi itu hukumnya sunnah, tapi bagi orang yang bau badannya lebih, diwajibkan. Dari mana kita bisa kompromi begitu? Karena ada hadits lain dari Nabi SAW. Dulu kan Jumat hanya di Masjid Nabawi. Sehingga orang-orang semua datang ke Masjid Nabawi, melewati panasnya matahari, sampai ke masjid keluar bau yang tidak sedap. Maka Nabi berkata kepada mereka, seandainya kalian mandi untuk hari ini. Jadi Nabi menganjurkan mandi ketika mencium bau yang tidak sedap. Bau badan maksudnya. Maka dari sinilah para ulama kompromi kan. Mandi itu memang asalnya sunnah. Tapi ketika kita punya bau badan, maka menjadi apa? Wajib. Ini yang dia kompromikan. Ini terkait dengan hukum mandi pada hari Jumat. Dan mandi hari Jumat ini yang dihitung adalah mandi di harinya, bukan malamnya. Mandi di harinya, bukan malamnya. Dan hari Jumat itu dimulai dari terbitnya fajar. Dengan adzannya muadzin subuh. Itu sudah dikatakan masuk hari Jumat. Nah, kalau kita mandi sebelum muadzin adzan, itu kita tidak dianggap mandi Jumat. Tapi kalau kita mandi setelah muadzin adzan, maka kita telah mandi Jumat. Walaupun nanti sebelum Jumat tidak mandi. Kita sudah dianggap mandi Jumat. Iya, kenapa kita bicarakan ini? Yaitu untuk orang yang junub dari keluarganya di malam hari. Bagi orang yang junub dari keluarganya di malam hari, itu dia mandi disunahkan kalau dia mau sekali mandi untuk Jumat, karena boleh mandi Jumat sekaligus dengan mandi junub, itu dia mandi setelah adzan bunyi. Itu komprominya. Jadi dia boleh akhirkan mandi. Adzan, baru dia mandi. Maka di situ dia niat mandi junub dan mandi apa? Jumat. Dia berniat mandi junub dan mandi Jumat. Dan dianggap sudah sah mandi Jumatnya. Iya, karena startnya adalah adzan subuh atau terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Kemudian hadits berikutnya kita baca lagi. Qala beliau berkata, an Abdullah bin Umar, masih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbatain wa huwa qaim yafsilu bainahuma bijulus. Kalau ini fikih sederhana ini. Beliau berkata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan khutbah 2 kali dengan berdiri, belum memisahkan kedua khutbah tersebut dengan duduk. Fikih pertama,
hari Jumat disyariatkan berkhutbah. Dan ini tidak ada silang pendapat. Dan di hari Jumat tidak ada juga silang pendapat. Khutbahnya 2 kali. Khutbahnya 2 kali. Dan diantarai oleh duduk. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Iya, antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu diantarai oleh berdiri. Dan para ulama mengatakan khutbah Jumat itu adalah merupakan syarat sahnya Jumat. Tidak ada Jumat kalau tidak ada khutbahnya. Tidak ada Jumat kalau tidak ada khutbahnya. Jadi itu adalah syarat sahnya. Tidak boleh orang langsung sholat Jumat tanpa ada khutbah. Dan dilakukan dengan 2 kali khutbah. Dan dilakukan dengan berdiri. Ya, dilakukan khutbah itu dengan berdiri. Dan khutbah itu tidak harus panjang. Tidak harus panjang. Khutbah itu sah dengan memulai memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, dan menyampaikan nasihat berupa 1 ayat, 1 hadis. Sudah sah. Dan ini mempermudah kita nanti khutbah. Karena siapa saja sebenarnya bisa khutbah kalau tidak ada orang. Dan cukup kita naik khutbah, ya, kita memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, terus kita nasihati orang dengan 1 kali. Atau kalau kita tidak baca ayat takwa, ya kita jangan lupa wasiat takwa. Karena Nabi selalu berwasiat takwa. Cuma Nabi tidak wasiatkan kalau sudah baca ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu sudah masuk. Kita langsung berkata, Allah berfirman atau Nabi bersabda 1 ayat atau 1 hadis. Kemudian kita tutup, duduk ya. Duduk kemudian berdiri, khutbah kedua kita menyampaikan kesimpulan dari hadis kemudian doa, sudah turun. Sudah sah khutbahnya. Iya, karena disunahkan khutbah itu lebih pendek daripada sholatnya. Ini harus dipahami. Khutbah itu lebih pendek daripada sholat. Itu yang disunahkan. Hanya saja kadang kita kalau sudah naik khutbah tidak tahan diri untuk menyampaikan materi. Ya, yang mana pada hakikatnya adalah khutbah itu adalah pendek. Khutbah itu adalah pendek. Iya, daripada kita sholat. Pada hakikatnya begitu. 2 kali khutbah dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan kita berdiri. Ini yang disebutkan. Dan duduk di antara 2 khutbah ini penting. Tapi hukumnya ini adalah sunnah. Kalau ada orang lupa duduk, dia langsung khutbah pertama dia tegang kan? Khutbah pertama langsung dia tutup, turun. Tidak ada 2 khutbah. Tidak ada duduknya. Sah khutbahnya. Cuman dia tidak sesuai dengan sunnah. Tidak perlu dia naik kembali khutbah kedua lagi. Tidak. Iya. Sah khutbahnya. Dianggap sah khutbahnya. Karena duduk ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama adalah sunnah. Walaupun di sana ada juga dari ulama yang menganggap dia adalah wajib. Ada yang menganggap dia adalah wajib, tapi yang benarnya tidak ada perintah untuk duduk, cuman ada dari perbuatan Nabi. Sehingga duduk di antara 2 khutbah itu hukumnya adalah sunnah menurut pendapat mayoritas. Iya. Dan tentunya kita maklumi bersama, ya, khutbah itu kan sebelum sholat ya. Sebelum sholat. Ini bedanya, ya, antara sholat Id dengan Jumat. Kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat. Kalau Id, sholat dulu baru khutbah. Ini perbedaan. Ini adalah perbedaannya.
Jadi tidak boleh dibalik. Tidak boleh kita sholat dulu baru nanti khutbah. Dalam khutbah Jumat. Tidak boleh dibalik. Iya. Karena Nabi SAW tidak pernah membaliknya. Beliau selalu khutbah dulu, baru sholat. Beliau selalu khutbah dulu, baru sholat. Dan ya, tidak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Tidak ada khilaf bahwa khutbah dulu baru sholat. Tidak boleh diganti itu. Tidak boleh ditukar ya, dari hal tersebut. Dan sepakat para ulama ketika khutbah khotib itu menghadapkan wajahnya ke makmum. Bukan menghadap ke kiblat. Dan ini tentunya sebenarnya tidak perlu dikasih tahu. Karena kan ya memang begitu sudah berjalan dari awal kewajiban Jumat hingga sekarang ini berjalan begitu terus di sekitar kaum muslimin. Bahwa khotib itu menghadap ke makmum, menghadap ke jamaah. Iya. Ini terkait dengan ya khutbah Jumat. Kemudian berikutnya lagi kata beliau rahimahullahu taala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, ja'a rajulun wan nabiyyu yaktubun nas yaumal jum'ah faqala sallaita ya fulan qala la kum farka rak'atain wa fi riwayatin fasalli rak'atain. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ada seorang datang ketika Nabi sedang berkhutbah kepada orang banyak pada hari Jumat. Lalu orang itu ketika dia datang, Nabi bertanya kepadanya, wahai si fulan, apakah engkau telah sholat yaitu tahiyat masjid? Belum menjawab, ya, belum. Maka Nabi bersabda, bangkitlah, kerjakanlah sholat 2 rakaat. Dari sini kita lihat dia sudah duduk. Jadi ada orang masuk, langsung duduk. Maka Nabi bertanya kepadanya, kamu telah sholat 2 rakaat tahiyat masjid? Belum. Kata Nabi, bangkit, lakukan sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Apa fikih dari sini? Fikihnya adalah masalah pertama. Jika kita masuk masjid dan imam sudah berdiri, itu tetap sunnah kita melakukan sholat tahiyat masjid. Walaupun di sana ada ulama yang berpendapat seperti yang dinukil dari Imam Malik, demikian pula Abu Hanifah, itu tidak melakukan sholat. Ada dalilnya, Abu Hanifah dan Imam Malik. Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar juga. Hadits Ibnu Umar. Nabi SAW bersabda, idza khatabal imam fala sholata wala kalam. Jika imam telah berkhutbah, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi pembicaraan. Seorang itu diam dan tidak ada lagi sholat. Hadits ini ya yang dipakai oleh mereka akan langsung saja duduk. Cuman hadits ini menyelisih hadits yang ada di buku ini. Ini Bukhari Muslim. Sementara hadits ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Baihaqi oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dan beliau katakan rab'uhu wahmun fahish. Hadits ini diangkat ke Nabi kesalahan yang keliru besar. Yaitu hadits ini diperselisihkan sahih dhaifnya. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi menghitung dan memasukkan hadits ini adalah hadits yang salah. Sehingga tidak bisa kita pertentangan dengan hadits yang ada di buku kita ini. Bukhari Muslim. Yang Nabi langsung bilang, kamu telah sholat? Dia bilang belum, karena langsung duduk. Kata Nabi, berdiri, sholat. Dan ini lebih kuat. Jadi walaupun khotib sedang berkhutbah, kita tetap sunnah melakukan tahiyat masjid. Walaupun boleh duduk, karena tahiyat masjid tidak wajib. Begitu sebenarnya. Cuman hadits yang melarang sholat tidak sah. Tidak sahih.
Makanya kalau seandainya sahih, maka kita bilang, tidak boleh kamu sholat tahiyat masjid kalau masuk. Cuman haditsnya dhaif. Sehingga kita katakan, tetap sunnah sholat tahiyat masjid. Walaupun kalau kita duduk, tidak masalah, tidak berdosa. Karena tahiyat masjid itu hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Ini terkait dengan hadits ini. Kemudian hadits berikutnya kata beliau, ini masalah tahiyat masjid tadi itu. Jadi kalau kita masuk sekali lagi, kita boleh tahiyat masjid. Kita boleh tahiyat masjid. Dan antum harus perhatikan, jangan sampai kita lakukan seperti di orang awam. Kalau dia masuk, orang lagi adzan, dia berdiri. Tunggu selesai adzan. Enggak, itu kesalahan. Langsung saja. Karena apalagi ada yang berpendapat tidak boleh sholat saat imam sudah khutbah. Di situ memang langsung kita sholat. Jadi misalnya imam salam, kemudian dia duduk, muadzin adzan, sholat saja. Untuk keluar dari silang pendapat. Kan di sana Imam Malik, Abu Hanifah menganggap tidak boleh sholat kalau sudah bicara khotib. Maka saat muadzin adzan, disitulah waktu tak. Kalau memang masuk saat adzan. Tapi kalau kita masuk saat imam sedang khutbah, maka kita tetap sholat 2 rakaat sunnah. Dan kalau kita langsung duduk, tidak apa-apa. Iya, tidak mengapa. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, an Jabir radhiyallahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansib yaumal jum'ati wal imam yaktub faqad lagauta. Masyaallah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berkata kepada temanmu, diamlah pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berkata sia-sia. Maka engkau telah lalai. Faedah fikih dari hadits ini gampang sekali. Pertama, disunnahkan kita itu kalau khotib sedang berkhutbah untuk diam. Kalau khotib sedang berkhutbah, kita diam. Dan itu ada keutamaannya. Sudah lewat tadi. Utamaannya diampuni antara dosa kita antara Jumat dan tambah 3 hari setelahnya. Diampuni dosa kita antara Jumat dan 3 hari setelahnya. Iya, ini sangat dianjurkan. Dari hadits inilah sebagian ulama mengatakan bahwa kita jangan sholat karena kita tidak diam kalau sholat tahiyat masjid. Itu sisi pendapat itu mereka pilih. Yang mereka tidak anjurkan sholat tahiyat masjid karena mereka menganggap kalau kita sholat berarti kita tidak diam. Walaupun ketika kita hadapkan dengan sabda Nabi tadi, itu ada pengkhususan. Boleh kita tetap sholat. Karena ada pengkhususan. Yang diinginkan diam di sini tidak boleh berbicara selain sholat. Itu jadinya. Karena kompromikan hadits. Selain sholat tahiyat masjid. Selain sholat tahiyat masjid. Dan kapan kita bicara, maka kita telah dianggap lalai dalam Jumat. Sangat jelas nasnya. Kalau ada orang berkata kepada temannya diam, dia bilang, shh, ada orang berbicara. Jangan kita yang larang. Biarkan imam. Biarkan khotib. Kalau khotib boleh. Kalau ada orang ribut, itu tugasnya khotib yang bilang. Anak-anak diam, khotib. Karena khotib boleh berbicara. Bukan kita peserta. Sebagian orang salah dalam masalah ini. Dia yang pergi diamkan. Tidak. Khotib justru itu yang punya tugas. Jadi kalau banyak keributan, khotiblah yang bilang, anak-anak tolong diam. Baru lanjut khutbah. Karena khotib boleh berbicara. Khotib boleh berbicara. Ini yang patut kita ketahui, ya, di antara masalah, ya, orang yang lagi hadir Jumat. Bahkan walaupun kita
mendengar salam atau ada yang bersin, itu kita tidak disunahkan untuk menjawab salam, untuk menjawab orang yang bersin. Tidak disunahkan. Iya. Karena memang hadits ini jelas. Hadits ini jelas. Bahkan kata para ulama, tidak bersolawat kalau disebut nama Nabi. Karena kita dianjurkan bersolawat. Ketika disebut nama Nabi, itu selain Jumat. Iya, kita dianjurkan untuk menjawab bersinnya orang. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah, itu selain Jumat. Kita dianjurkan untuk menjawab salam. Ketika ada yang salam, selain Jumat. Selain khotib sedang berkhutbah. Adapun selain seketika khotib sedang berkhutbah, tidak dianjurkan. Karena kita dilarang berbicara. Kita dilarang berbicara. Dan ini adalah merupakan pendapat Sa'id ibn Musayyab atau Qatadah dan sekelompok dari ahli ilmi. Walaupun di sana ada juga yang mengatakan kalau solawat tetap kita bersolawat. Kalau jawab salam tetap kita jawab salam. Kalau ia mendengar orang bersih dan mengucapkan Alhamdulillah, kita tetap disunnahkan. Walaupun ada yang berpendapat, tapi lebih hati-hati. Jangan. Karena mendengarkan khotib berkhutbah wajib, sementara menjawab salam, menjawab solawat, menjawab bersin, sunnah. Dan tidak boleh kita melakukan yang sunnah, terus kita melanggar yang wajib. Ini, wallahualam, dalam masalah ini. Iya. Kemudian, kata beliau rahimahullah, di hadits berikutnya, An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, radhiyallahu ta'ala anhu, qala anna rijalan tamaru fi mimbar Rasulillah min ayyi 'udin hu. Ini masalah mimbar. Faqama Sahal min tarfa'il ghabah. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbaran nas. Wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbar. Tsumma raka'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Tsumma ada hatta faraga min akhir salatihi tsumma aqbala 'alan nas faqala ya ayuhan nas innama sana'tu hadza li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati wa fi lafdhin fa shalla wa huwa 'alaiha tsumma kabbara 'alaiha tsumma raka'a wa huwa 'alaiha tsumma nazzala al-qahqara. Ini sebenarnya beliau hanya sampaikan hadis secara sempurna, cuman yang beliau inginkan masalah mimbar. Masalah mimbar khutbah Jumat. Kata beliau dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, orang-orang memperdebatkan tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa? Itu mimbar. Maka Sahal berkata, mimbar tersebut terbuat dari pohon, ya, terbuat dari pohon, ya. Pohon apa? Beliau bilang torfa il-gobah. Pohon torfa al-gobah. Itu pohon, ya, yang tumbuh di, ya, lembah, dari lembah Madinah, dan biasanya dia tumbuh di tanah tandus seperti tanah di kota Madinah. Jadi mimbar Rasulullah itu dia terbuat dari, ya, tumbuh-tumbuhan, pohon yang tumbuh di lembah-lembah Madinah, di tanah-tanah tandus. Dan biasanya pohon seperti itu adalah pohon yang keras batangnya. Mereka bilang kalau dalam tafsir ulama rahimahumullah itu, ya, menyerupai pohon asal, merupai pohon asal. Hanya saja, ya, dia, ya, pohon asal lebih besar dari pohon ini. Kalau pohon asal itu tinggi besar. Kalau ini pohonnya tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Artinya intinya adalah mimbar Nabi terbuat dari kayu. Itu inti. Mimbar Nabi terbuat dari kayu. Iya. Kemudian beliau berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar tersebut. Beliau bahkan pernah bertakbir di atas mimbar dan orang-orang turut bertakbir di belakang beliau.
Sedangkan beliau berada di atas mimbar. Setelah itu beliau ruku. Beliau lantas mundur ke belakang tanpa dengan menoleh. Yaitu beliau mundur. Berjalan mundur karena sholat di atas mimbar. Ruku di atas mimbar. Setelah itu mau sujud, beliau mundur ke belakang. Mau turun sujud di bawah. Sujud di bawah. Beliau turun mundur. Ya. Kemudian beliau pun sujud di lantai. Lalu beliau kembali naik ke mimbar hingga beliau menyelesaikan akhir sholat. Beliau lalu menghadap ke orang-orang dan mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya melakukan ini agar kalian mengikutiku dan mempelajari sholatku. Sini bahkan mimbar itu adalah tujuannya untuk memperlihatkan orang peraga sholat. Dibanding dia, di samping dia dijadikan sebagai tempat khutbah Jumat atau ceramah. Dalam lafaz lain dikatakan, Nabi mengerjakan sholat di atas mimbar, beliau bertakbir di atasnya, ruku di atasnya, lalu beliau mundur ke belakang tanpa menoleh untuk sujud di bawah. Hadits ini satu saja fikihnya, bahwa kita dalam Jumat bagi khotib disunahkan khutbah di atas mimbar. Disunahkan khutbah di atas mimbar. Kalau mau tambah fikih adalah fikihnya sunnahnya mimbar itu dari kayu. Karena mimbarnya Nabi dari kayu. Mimbarnya Nabi dari kayu. Sunnahnya begitu. Iya. Sunnahnya seperti itu. Ini yang beliau ingin sampaikan lewat hadits ini. Yaitu masalah sunnahnya khutbah Jumat itu di atas mimbar. Sunnahnya khutbah Jumat itu di atas mimbar. Kemudian berikutnya lagi, sisa 2 atau 3 hadis lagi. Hadis berikutnya ini terkait dengan keutamaan berangkat cepat ketika Jumat. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iktasala yaumal jum'ati guslal janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Waman roha fis saati tsaniyah faka'annama qarraba baqara. Waman roha fis saati tsalitsa faka'annama qarraba kabshan akron. Waman roha fis saati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan. Waman roha fis saatil khamisa faka'annama qarraba baydatan. Fa idza kharajal imam hadaratil malaika yastami'una dzikir. Masya Allah, ini sekali lagi fikihnya adalah menjelaskan keutamaan berangkat cepat kalau hari Jumat. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Bukan mandi dari junub ya, seperti mandi junub. Yaitu dia mandi Jumat seperti cara mandi junub. Dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia siram kepalanya, siram seluruh badannya, itu namanya mandi Jumat. Atau berwudu dengan sempurna kecuali kaki. Jadi berwudu, cuci tangan, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku, usap kepala, atau langsung siram kepala, tidak siram kaki, kemudian kaki di akhir mandi. Itu namanya mandi seperti mandi Jumat. Siapa yang mandi seperti mandi Jumat di hari Jumat, setelah itu dia berangkat. Kalau dia berangkat di jam pertama, dia segera berangkat, maka seakan-akan dia berkurban seekor onta yang gemuk. Siapa yang pergi berangkat di jam kedua, maka seakan-akan dia bersedekah berkurban seekor sapi. Siapa yang berangkat di jam ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor domba jantan dan yang bertanduk. Dan barang siapa yang berangkat jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban ayam. Siapa yang pergi Jumat di jam kelima, maka seolah-olah dia bersedekah telur, berkurban telur. Dan jika imam telah keluar, yaitu khotib telah keluar untuk berkhutbah, maka malaikat pun hadir untuk mendengarkan khutbah dan tidak tercatat lagi setelahnya. Jadi para malaikat akan berdiri di pintu
mencatat tadi, siapa yang berhak mendapatkan pahala onta, sapi, kambing, ayam, paling terakhir telur. Jadi siapa yang datang saat khotib sudah berkhutbah, biar telur tidak dapat. Sah Jumatnya tapi kasihan. Bisa kita katakan, weh ngapa itu telur saja tidak dapat. Iya, telur tidak dapat. Makanya dari sini Nabi SAW menyemangati kita kalau Jumat itu adalah kita segerakan. Segerakan datangnya. Segerakan datangnya. Untuk mendapatkan keutamaan tadi. Berkurban onta. Atau sapi. Atau domba. Atau ayam. Atau paling tidak telur lah kalau kita sibuk. Telur. Iya. Kapan khotib sudah naik? Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Malaikat akan hadir di majelis, di khutbah, mendengarkan khutbah. Ya, walaupun masalah Jumatnya sah, cuman dia tidak dapat keutamaan ini. Jadi kita dalam syariat ini bisa berkurban setiap pekan. Jadi tidak perlu tunggu hari Id baru berkurban. Apalagi kalau kita tidak mampu berkurban hari Id. Sebagian kita sudah tahu tidak mampu berkurban hari Id, Adha, Jumat. Wah, pokoknya. Bahkan ada sebagian orang, khotib sedang khutbah, dia duduk di luar, rokok-rokok begitu. Nanti komat baru masuk, boy. Apa yang didapat itu? Iya. Harusnya masuk masjid sebelum khotib khutbah. Itu paling akhir itu. Paling akhir sebelum khotib khutbah. Supaya kita dapat keutamaan minimal berkurban telur. Minimal kita berkurban telur. Maka sekali lagi ini dorongan besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita di hari Jumat itu memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadits berikutnya lagi, kata beliau an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala wa kana min ashabis syajarah qala kunna nusalli ma'a Rasulillah salatal jum'ah thumma nansarif wa laysa lihitani dhillun nastadillu bihi wa fi labdin kunna nujammi' ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsi thumma narji'u fanatatabba'ul fai. Ini penjelasan terkait dengan waktu Jumat. Ini hadis terkait dengan waktu ditegakkannya Jumat. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu dari Salamah ibn al-Aqwa. Beliau berkata, dan beliau adalah termasuk sahabat asy-syajarah, yaitu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di baiat Ridwan. Beliau berkata, kami solat bersama Rasulullah SAW, solat Jumat. Kami solat bersama Rasulullah SAW, solat Jumat. Kemudian kami beranjak, yaitu kembali dari solat Jumat. Sementara itu kebun-kebun kami belum ada bayangan yang bisa untuk berteduh. Belum ada bayangan yang bisa untuk berteduh. Dalam lafaz dikatakan, iya, kami mengerjakan sholat Jumat bersama Rasulullah ketika matahari telah condong ke barat. Kemudian kami kembali dan mencari tempat berteduh. Di sini ada dua penjelasan. Dalam riwayat, itu setelah zawal, setelah matahari tergelincir. Dan sudah ada bayangan. Di lafaz pertama, belum ada bayangan. Dari hadits inilah para ulama berpendapat waktu Jumat itu tidak sama dengan waktu duhur. Waktu Jumat itu tidak sama dengan waktu duhur. Maksudnya gimana? Jumat itu boleh diadakan sebelum waktu duhur masuk. Walaupun dinukil dari Nabi di riwayat kedua, dilakukan setelah zawal, setelah masuk waktu duhur. Dalam riwayat kedua. Dari sinilah kita bilang, waktu Jumat itu dilakukan di sholat duhur, dan boleh sebelum masuk waktu duhur.
Dari pendapat inilah, dari uraian inilah nanti kita tidak boleh menjamak asar di Jumat. Dikarenakan kadang Jumat itu dilakukan sebelum duhur. Itu rahasia. Bagi orang yang sholat Jumat kalau sedang safar. Itu tidak boleh. Para ulama Hanabila tidak boleh menjamak asar di situ. Kenapa? Karena kadang orang melakukan Jumat sebelum masuk waktu duhur. Tapi kalau sudah masuk waktu duhur tentunya boleh. Bagi yang hadir Jumat. Walaupun kita sarankan bagi musafir ya kan tidak wajib Jumat. Sehingga dia tidak perlu hadir Jumat untuk keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat yang disebutkan. Bahkan di sana, di antara para ulama rahimahumullah, ada yang mengatakan bahwa Jumat itu boleh dilakukan pagi. Makanya ketika bertepatan Jumat dengan Id, gugur Id. Atau gugur Jumat. Bagi orang yang sholat Jumat, gugur Id. Bagi yang sholat Id, gugur Jumat. Kalau bertepatan dengan hari Id. Tapi tidak gugur duhur, jangan sampai salah paham. Karena sebagai orang tidak pergi Jumat, tidak duhur juga. Tidak, gugur Jumat. Sholat duhur, tidak gugur. Sholat duhur tidak gugur. Ini kesalah paham ya. Bagaimana tidak sholat? Gugur Jumat saudara. Duhur, gugur juga. Tidak, itu salah paham. Yang gugur adalah kewajiban pergi Jumat. Ada sholat duhur, kan kita wajib sholat duhur kalau tidak Jumat. Kalau kita tidak Jumatan, misalnya kita musafir atau kita lagi sakit, ya, atau perempuan, tidak wajib Jumat, tapi kan wajib duhur. Wajib dia sholat duhur. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian berikutnya, hadits terakhir, beliau bawakan di bab ini masalah bacaan di subuh Jumat. Masalah bacaan di sholat subuh Jumat. Kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insani al-insan. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat subuh pada hari Jumat, maka beliau membaca alif lam mim tanzil yaitu surah As-Sajdah dan hal ata 'alal insan yaitu surat Al-Insan. Sederhana sekali, yaitu di subuh hari Jumat sunnah kita membaca dua surat ini setelah Al-Fatihah. Itu rakaat pertama, setelah Al-Fatihah kita baca As-Sajdah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Al-Insan. Ini yang disunahkan di hari Jumat, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Boleh sekali-sekali ditinggalkan supaya orang tidak menganggapnya wajib. Supaya orang tidak menganggapnya wajib. Dan perlu kita ketahui, sunnahnya itu satu rakaat satu surat. Kalau di luar sana, As-Sajdah dia bagi dua. Rakaat pertama As-Sajdah, dia potong yang penting sudah sujud sajadah. Sudah sujud tilawah. Naik, baca sambung, baru ruku, sujud, naik lagi, sambung As-Sajdah lagi. Tidak. Kalau tidak bisa melakukan itu sunnah, jangan dibaca sajadah. Karena sunnahnya adalah As-Sajdah di rakaat pertama, Al-Insan di rakaat kedua. Itu sunnahnya. Apakah kita sujud tilawah atau tidak? Tidak dinukil dari Nabi belum sujud. Cuman mayoritas ulama mengatakan boleh sujud karena ada lambang sajadahnya. Boleh. Mayoritas itu menganggap. Karena disamakan dengan lambang sajadah yang lain. Karena Nabi SAW ada 4 tempat belum sujud. Yang ada lambang sajadahnya. Sehingga kata mayoritas itu syarat. Kalau ada lambang sajadahnya ya kita sujud. Dan ini pendapat memang punya sisi kekuatan. Artinya kalau dia sujud, tidak apa-apa. Kalau dia tidak sujud, tidak apa-apa juga. Karena tidak dinukil dari Nabi belum sujud di situ. Ini masalah sujudnya. Dengan ini, alhamdulillah, kita sudah selesai dari seputar Jumat. Ada beberapa hal yang belum tidak singgung. Ya, karena tidak ada hadis di sini ya, yang belum bawakan.
Yaitu masalah di hari Jumat sebenarnya bukan hanya mandi disunahkan. Kita disunahkan juga untuk berbersih. Mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu di sekitar kelamin, memotong kuku, itu disunahkan. Dan bertatoyub, berparfum. Disunahkan Jumat, kita berparfum. Dan juga belum tidak singgung, di Jumat kita disunahkan untuk banyak bersolawat. Di Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Kemudian di sore Jumat asar, di dalam riwayat Abu Daud, itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena di situ doanya mustajabah. Kemudian jangan lupa juga di hari Jumat kita disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Ini beberapa hal yang belum tidak singgung, karena apakah itu karena tidak ada haditsnya di Bukhari Muslim? Ya, karena beliau di sini hanya menyampaikan hadits yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini beberapa hal yang kita bisa singgung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi dengan tanya jawab. Adapun lanjut berikutnya adalah masalah sholat Id. Ini kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi masalah sholat Id, Adha atau Idul Fitri akan kita ambil di pertemuan yang akan datang. Wallahualam. Ya, silakan dari Ihwa dulu. 2 pertanyaan. Dari Bapak dulu. Ada? Ya. Bismillah. Ada yang ingin saya tanyakan Ustaz Silakan. tentang di saat khotib duduk, apakah duduk pada awal khutbah pertama atau duduk di antara 2 khutbah? Apakah boleh seorang makmum di situ menegur anak-anak? Karena imam bukan sedang berkhutbah, tapi dia duduk. Apakah boleh seorang makmum menegur yang lain? Berdasarkan hadis tadi, Pak. Tadi kan jelas siapa yang berkata kepada temannya, maksudnya kepada peserta Jumat yang lain, diam, dia telah lalai. Tidak boleh. Walaupun sedang duduk. Walaupun itu tugasnya imam, tugasnya khotib. Jadi walaupun dia sedang duduk, tidak boleh, karena itu masuk dalam rangkaian khutbah. Karena juga dia duduk sebentar sekali. Wallahualam. Iya, karena pernah kejadian sama saya itu Ustaz. Saya khutbah, pas duduk di antara 2 khutbah, ada yang kasih berhenti. Tunggu dulu, jangan dulu khutbah kedua. Saya tunggu 2 anak-anak. Boy, diatur ya? Iya, diatur. Terpaksa berarti sekarang dia lagi penguasa. tidak jadi saya langsung berdiri untuk khutbah kedua. Tunggu dia marah anak-anak. Seharusnya Abu Sarah bilang, itu tugasku. Iya. Hah? Iya, dia harusnya bilang, tunggu, itu tugas saya. Harus dikasih tahu begitu, Pak, supaya orang paham. Nah, jadi lain kali begitu. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz. Oh, tapi kita baru tahu ini kalau beliau khotib ya. Alhamdulillah. Ternyata diam-diam ya, makan di luar. Yang kedua Ustaz, tadi kan dijelaskan orang akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat, kemudian ditambah 3 hari. Kalau dia berwudu dari rumah. Sekarang yang saya tanyakan, sudah berwudu dari rumah, dalam perjalanan batal, kentut lah. Kentut, pup.
batal. Maka dia nanti sampai di masjid baru berwudu. Apakah dia mendapat keutamaan tadi itu? Tetap, karena dia sudah start dari rumah. Masalah batal di jalan, enggak masalah. Kan yang penting dia sudah niat untuk wudhu di rumah itu untuk mendapatkan keutamaan itu. Kemudian setelah itu ternyata batal di perjalanan, enggak masalah. Tetap mendapatkan itu. Wallahualam. Alhamdulillah. Bismillah. Terkait dengan sunnah-sunnah fitrah, Ustaz, mencukur kumis, itu apakah boleh dicukur rata, maksudnya sampai habis, atau digunting ada yang tersisa sedikit, Ustaz? Atau seperti apa, Ustaz? Ada dua pendapat di dalam masalah mencukur kumis. Ada yang berpendapat dia tidak boleh dicukur habis. Ada juga yang berpendapat boleh saja. Iya, boleh saja dicukur habis. Dan itu sebenarnya ihtimal. Yang mengatakan tidak habis itu karena ditakbir dengan mencukur bukan mencabut. Sementara ketiak, Nabi takbir dengan mencabut. Sehingga kalau ketiak itu sunahnya halus, habis. Bahkan sunahnya dicabut bukan dicukur. Ya Abu Anas ya. Iya. Ada lagi kerjaan istri. Ya. Jadi oh gitu ya, wow. Curhat ini nih. Ada curhat ini. Oh, ibu-ibu harus perhatian ini. Kalau pengantin baru katanya dicabutkan. Kalau pengantin lama cabut sendiri ya. Wah. Tetap ya lama dan baru masih tetap sama. Kan masih ketiaknya suami gitu. Iya. Wih, bahaya nah itu. Saya tidak sarankan itu. Iya, bahaya sekali ini. Sarannya ini akhwat. Katanya ditambah supaya dicabutkan juga. Saya takut bukan bulu ketiak dicabut. Apalagi orang Palu ini. Iya, nyawanya. Wah, bahaya juga itu Abu Sarah. Iya. Bahaya karena sudah ada curhat di saya, dia bilang, Ustadz, kan kalau saya potong itu saya masuk penjara. Oh, berani juga dia. Iya, daripada orang lain dapat, wah kejam dunia. Makanya pikir-pikir itu daripada. Iya, karena sebenarnya bukan masalah ringan ini ya. Itu saran kedua tadi bahaya itu. Iya, supaya dicabutkan tambah saja. Wah, bahaya itu. Ya ngeri. Abu Hanif bilang ngeri kan, enggak berani Abu Hanif. Ngeri dia bilang. Makanya jangan coba-coba itu. Gara-gara bulu ketiak kita tambah. Wah. Iya. Tapi ini kode untuk istri ya. Iya. Supaya tetap dicabutkan walaupun pengantin lama. Iya, alhamdulillah. Selesai masalah itu. Jadi ini gara-gara masalah kumis ini. Kenapa ke situ kita? Iya. Jadi intinya adalah kumis itu boleh dicukur botak, boleh disisakan sedikit. Boleh. Iya, karena kata cukur itu mencakup cukur habis atau cukur yang ada sisanya. Wallahu a'lam. Silakan, akhwat. Bismillah. Bagaimana hukum sholat Jumat bagi perempuan ketika di Makkah? Apakah baiknya ikut sholat Jumat atau tidak? Sahkah dan tetap mendapatkan pahala? Karena dari syarat sah Jumat si perempuan ini sudah berwudu sempurna dan sesampainya di masjid duduk diam dan mendengarkan khutbah Jumat dari syekh. Apakah mendapatkan pahala dan diampuni dosanya di tiap Jumat yang seperti Ustadz jelaskan? Baik. Jadi semua keutamaan Jumat itu didapati oleh perempuan kalau dia datang Jumat. Perbedaannya dengan laki-laki antara wajib dan tidaknya. Itu saja, bukan masalah keutamaannya. Jadi kalau perempuan pergi cepat Jumat, misalnya di masjid itu ada Jumatannya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, dia pergi cepat, dia dapat hadis Abu Hurairah tadi, berkurban. Dan kalau dia rutin Jumat, maka tetap dia dapat keutamaan, dihapus dosanya dari Jumat ke Jumat tambah 3 hari. Jadi masalahnya adalah hanya perbedaan hukum. Bukan perbedaan dalam mendapatkan keutamaan. Jadi perempuan tetap mendapatkan semua keutamaan tadi.
kalau dia Jumat dan sah Jumatnya. Wallahualam. Waktu sholat Jumat tidak sama dengan waktu sholat zuhur, kadang lebih cepat dari sholat zuhur. Untuk wanita yang sholat di rumah, apakah harus menunggu selesai sholat Jumat baru sholat atau setelah azan boleh sudah sholat? Tidak begitu. Terkait dengan perempuan tidak Jumat, dia waktu zuhur yang dilihat, bukan Jumat. Jadi perempuan kalau dia tidak pergi Jumat, jangan pernah berpatokan dengan azan Jumat sholatnya, karena orang kadang adzan Jumat sebelum masuk waktu duhur. Jadi harus diperhatikan bahwa khusus hari Jumat, wanita muslimah yang ada di rumah, dia melihat masuknya waktu duhur, bukan adzan Jumat. Karena jangan sampai muadzin adzan sebelum masuk waktu kita sholat duhur, tidak sah karena belum masuk waktu. Jadi harus diperhatikan waktu duhur yang masuk, bukan adzan Jumat. Wallahualam. Apakah boleh membaca Al-Kahfi di malam harinya setengah, kemudian setengahnya di pagi atau sorenya? Tergantung sebenarnya, karena sebenarnya masalah Kahfi itu ada membaca malam, yaitu 10 pertama, 10 terakhir itu kan malam. Ada membaca hari Jumat, beda-beda keutamaannya. Yang membaca malam 10 pertama dan 10 terakhir itu kan terlindungi dari fitnah Dajjal. Beda keutamaannya malam. Kalau membaca satu Al-Kahfi penuh itu hari Jumat. Terserah mau dicicil dari setelah sholat subuh sampai sore itu dibilang masuk hari Jumat. Dan itu mendapatkan keutamaan diberi cahaya untuknya. Diberi cahaya untuknya antara Jumat dia dengan Jumat berikutnya. Jadi beda ya kalau kita bertanya 10 pertama boleh malam. Kalau kita membaca surah Al-Kahfi, itu hanya hari Jumat berlakunya. Wallahualam. Afwan Ustadz mau bertanya, bagaimana sikap kita apabila ada keluarga atau teman dekat yang meninggal dunia dan kita mau pergi untuk membela sungkawa, sedangkan mereka melakukan tahlilan, apa yang harus kita lakukan? Kita pergi selain saat dia tahlilan. Kan mereka kan biasa sudah tentukan jamnya. Misalnya setelah Isya, maka kita pergi di selain waktu itu. Karena takziah itu sebenarnya berdasarkan pendapat yang sahih, yang ada memang dari Nabi, tidak punya waktu khusus. Tidak punya waktu khusus. Kapan kita dengar ada teman kita kena musibah, kita pergi bertakziah untuk. Apakah siang ataupun malam. Tidak ada waktu khususnya. Jadi kita pergi saja di hari atau di jam yang dia tidak melakukan tahlilan. Karena sebenarnya memang takziah itu disunahkan, cuman yang salah adalah penentuan waktunya. Dan ditetapkan harinya, pertama, kedua, ketiga. Itu sebenarnya yang salahnya. Yang benarnya adalah boleh hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, boleh. Kapan kita berjumpa dengan orangnya, boleh kita bertakziah. Jadi salahnya mereka adalah membatasi hari pertama, kedua, ketiga. Itu saja masalahnya. Wallahualam. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika kita tidak dibesarkan oleh orang tua, bertemu nanti sudah besar, dan di masa tuanya hingga mendekati ajalnya kita tetap merawatnya. Tapi entah kenapa Ustadz, batin kita ke orang tua sepertinya tidak dekat selayaknya anak yang tumbuh bersama orang tua. Apakah dengan perasaan yang seperti ini kita berdosa? Kita sudah mencoba hadirkan ikhlas, tapi tetap saja masih ada luka masa lalu yang membekas. Namun setelah orang tua meninggal ada rasa sedih dan penyesalan. Baik, sebenarnya kita tidak usah lihat itu ya, yang kita tidak dibesarkan dari kecil. Karena teriakan ibu tawa satu kali saat kita dilahirkan, itu sudah jasa besar. Dia telah mengandung kita selama 9 bulan. Dan itu tidak bisa dibayar. Jadi walaupun orang tua kita telantarkan kita, dari kita keluar sampai kita meninggal sekalipun, itu ya hal yang kecil. Karena yang paling berat dari jasa orang tua adalah mengandung kita. Mengandung kita. Jadi kita sebenarnya ingat saja itu. Ingat saja itu. Untuk menghilangkan hal tersebut. Dan kita tetap ikhlas walaupun orang tua tidak menafkahi. Karena itu tadi, jasanya lebih besar daripada nafkah setelah kita lahir. Siapa yang bisa menggendong kita selama 9 bulan selalu ada di perut?
Siapa yang bertahan itu? Siapapun di dunia ini tidak ada yang mampu bertahan kecuali ibu kita. Untuk menggendong kita 24 jam selama 9 bulan. Kali makin berapa jam dia gendong. Kita saja gendong anak kita berapa menit sudah mengeluh, encok, mengeluh capek, mengeluh letih. Jadi kalaupun dia tidak memberi nafkah kita sampai kita besar, itu bukan berarti dia adalah orang yang kita tidak berhak untuk membalas jasanya. Tidak, tetap kita balas. Walaupun kita tidak dinafkahi. Karena dia tetap wajib kita berbuat baik kepadanya. Iya. Jadi kita usahakan hadirkan ikhlas. Iya. Doakan apalagi telah meninggal ya. Kalau telah meninggal maka tidak ada tersisa kecuali doa. Dan bersedekah atas namanya. Wallahualam. Satu ada Silakan. pertanyaan. Tadi banyak keutamaan yang dijelaskan, baik yang di buku maupun yang tidak tertuang di buku tadi. Namun ada satu yang perlu saya tanyakan, yakni apakah di hari Jumat, sebelum Jumat mendatangi istri itu sebagai sunnah? Mendatangi istri. Karena ada orang bilang, sunnah itu kalau mendatangi istri sebelum Jumat ya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sebagian orang memahami hadis tadi Abu Sarah. Hadis tadi yang kita baca tadi. Siapa yang mandi hari Jumat, mandi junub. Siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub. Sebagian orang menganggap bahwa maksudnya disunahkan berarti junub. Di hari Jumat. Dengan hadis itu. Cuma para ulama, makanya sengaja saya tidak sebutkan tadi. Menganggap bahwa pemahaman itu salah. Bagaimana mikodong anak-anak yang belum junub? Jadi dia paksa ke junub. Tidak. Yang dimaksud dengan hadis tadi itu adalah banyak ulama seperti Murid Syabimbas, pernah saya baca juga, menganggap itu pemahaman yang keliru. Maksudnya adalah siapa yang mandi seperti mandi Jumat, seperti yang saya katakan tadi, berwudu. Siapa yang mandi seperti mandi junub, berwudu, begitu maksudnya. Tidak harus junub. Itu salah paham. Salah paham. Ada juga orang bilang Jumat berkah dulu. Iya begitu Abu Sarah ya. Dia kasih tahu istrinya Jumat berkah dulu. Berkah apa? Iya, enggak. Hah? Oh, betul. Kalau ya itu kan setiap hari ya Lulu. Anda paham memang iya. Cuma enggak ada khusus itu hari Jumat bersedekah. Kapan kita mau bersedekah maki saja. Enggak harus hari Jumat. Yang jelas enggak ada dalil khusus. Disunahkan mendatangi istri di hari Jumat. Kita cuma disunahkan mandi seperti mandi junub. Ya kalau kebetulan juga junub ya alhamdulillah. Berarti berlipat ganda kan? Iya, nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmatan, dua nikmat ya. Terus akhwat sudah? Masih ada Ustadz. Silakan. Afwan, bagaimana jika istri beberapa kali minta cerai tapi suami tidak menanggapi? Apakah tetap jatuh talak 3? Enggak. Kalau suami belum mengiyakan, belum jatuh. Iya. Kecuali nanti dia langsung ke pengadilan, ke KUA, kantor urusan agama, dan di sana yang bersurat, kemudian di sana sudah ada aturan. Dia jawab ataupun tidak, maka dia setuju. Itu namanya ditalak oleh hakim. Maksudnya diwakili suaminya itu oleh hakim. Tapi kalau dia hanya minta saja, kemudian dia tidak pernah iakan, maka belum jatuh talak. Dia masih status istri. Kalau masalah dosanya siapa Bu Lulu? Tergantung. Kalau memang suami adalah buruk pergaulannya, menggauli istrinya, tidak ada nafkah batin, tidak ada nafkah lahir, istrinya tidak dosa minta cerai. Begitu, wallahualam. Saya seorang suami bekerja di salah satu kantor jasa kesehatan pemerintah. Lalu tidak jarang kepala kantor saya memberikan kami fasilitas untuk tes kesehatan gratis bagi keluarga inti, suami, istri, dan anak. Dengan alasan kepala kantor memberi fasilitas karena kami karyawannya bergelut dalam bidang kesehatan, jadi harus tetap sehat atas izin Allah. Dan ada beberapa alat yang digunakan untuk mengecek kesehatan memiliki masa expire
jika tidak digunakan dan tersisa itu hanya terbuang saja, dan jika tidak digunakan hanya terbuang saja, apakah fasilitas tersebut boleh saya gunakan atau tidak? Itu kembali ke atasan. Itu kembali kepada kebijakan atasan. Kan atasan itu kan sudah ditunjuk oleh yang di atas. Maka kalau ada kebijakannya, kebijakan dia adalah diterima. Menjadi hal yang memubahkan hal tersebut. Menjadi hal yang memubahkan hal itu. Wallahualam. Bagaimana menasihati suami yang suka emosian di jalan ketika berkendara, tidak bisa sabar? Hal kecil yang seharusnya bisa kasih jalan saja, tapi suami tidak mau mengalah. Kadang menegurnya di jalan sampai marah-marah ke orang. Kadang juga dilihat sama anak-anak karena emosian di jalan. Sudah dinasihati baik-baik, tapi suami tidak dengar karena dia merasa benar. Tapi saya takut kalau ke depannya bisa sampai berkelahi dengan pengendara lainnya. Biar kami. Jadi sebenarnya ya kita ini kalau muslim ya, kalau muslim kan kita dipuji kalau kita memaafkan orang. Walaupun kita benar. Kalau kita biarkan, kan diantara ciri hamba Allah yang baik adalah al-afin anin nas. Mereka adalah orang yang memaafkan manusia. Di antara juga sifat manusia mukmin yang terbaik adalah al-qadhimin lil ghair, yang menahan marah. Jadi kita nasihatkan pada ini suami, sabar, jangan emosian. Iya kan? Nabi ketika datang sahabat yang meminta wasiat kepadanya, kata Nabi kepadanya, la taqdab, jangan kamu marah. Datang lagi, dia bilang lagi, wasiat kepada saya, karena dia kira itu bukan wasiat. Dia minta lagi, apa wasiat kepada saya? Jangan kamu marah. Dia minta lagi, apa wasiat kepada saya? Jangan kamu marah, untukmu surga. Wah, ini bagus juga ini. Kalau suami tak marah, bilang saja yang ki marah untuk tak surga. Surga ki. Iya, kasih tahu. Jangan emosian. Orang marah itu tidaklah mendatangkan kecuali keburukan. Karena Nabi SAW katakan, Arif la yakunu fi syai'in illa zanah. Sifat lemah lembut. Walaupun kita benar, sifat santun tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Indah itu. Iya, daripada kita marah-marah. Iya, dan sifat keras, kaku, suka marah-marah, la yakunu fi syai'in illa syana. Tidaklah ada pada sesuatu kecuali pasti itu akan memperburuknya. Biar kita bagus, baik, tapi kalau kita suka marah-marah jadinya tidak baik. Jadinya tidak baik. Iya, makanya itu adalah dihindari sebisa mungkin walaupun kita benar. Walaupun kita benar, wallahu alam. Iya. Wallahu alam. Terus? Bagaimana jika kita malas mengganti puasa ketika hamil dan menyusui, namun ingin membayar fidyah? Dalam masalah ini kita tidak boleh bilang malas ya. Masalah itu. Ya, karena puasa itu, orang hamil dan menyusui itu sebenarnya bukan tidak wajib berpuasa. Dia itu tetap wajib berpuasa. Cuman boleh tidak berpuasa saat itu. Jadi ini sebagian orang salah paham sebenarnya. Seakan-akan kalau dia hamil tidak wajib berpuasa. Tidak. Tetap wajib berpuasa. Cuman ketika membahayakan dirinya atau janinnya, boleh tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari lain. Jadi ini yang harus dipahami. Wajib hukum asalnya dia berpuasa. Iya. Cuman dikasih udzur untuk tidak berpuasa. Artinya kalau hilang udzurnya itu wajib berpuasa. Kecuali nanti hamilnya berturut-turut dan menyusuinya. Misalnya tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun depan menyusui. Ini kan bertumpuk banyak kewajiban. Nah di sini baru dibolehkan fidyah. Dibolehkan fidyah karena masyakko, karena berat baginya. Mengganti 3 bulan, 3 tahun sudah, 4 tahun. Kan begitu, ada orang kan hamil menyusui tidak istirahat. Pokoknya kejar tayangnya.
Ya, kejar target. Pokoknya sebelum usia 40 kita harus 10 anak. Nah, misalnya begitu. Kadang itu setiap tahun hamil menyusui. Sehingga kalau bertumpuk beberapa bulan, beberapa tahun, baru boleh fidyah. Adapun baru setahun, enggak. Itu tidak. Dia mengganti puasa. Wallahualam. Tidak boleh orang bermudahan itu karena kewajiban rukun Islam. Satu lagi Ustadz. Silakan. Apakah wajib membalas ucapan jazakumullahu khairan melalui chat? Tetap wajib. Karena kan kita balas doanya orang. Kita minimal kita bilang amin. Karena kalau kita amin untuk dia semisal. Jadi kalau kita minimal kita aminkan. Itu untuk dia kita balas semisal. Karena kalau dia doakan kita dan kita aminkan, kita sama-sama dalam berdoa. Makanya ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, Allah katakan telah dikabulkan doa kalian berdua. Karena orang yang berdoa dan mengaminkan dianggap melafazkan doa yang sama. Dianggap melafazkan doa yang sama. Wallahualam. Baik, cukup. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita ambil hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang kalau masalah Umdatul Ahkam. Kemudian sebentar sore tentunya kita lanjut lagi dengan kajian yang kita telah rutin lakukan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.